Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan memberikan subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Salatullah wa salamuhu ala habibina wa qurrati a'yunina wa qudwati a'malina salihah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. واذكروا قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kembali kepada hadirin semua, wabil khusus khatib sendiri, marilah kita senantiasa mengokohkan dan menguatkan serta meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Seraya takwa menyertai kehidupan kita. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Andaikan kita melakukan kesalahan, maka segera susuli kesalahan itu dengan kebaikan. Lalu tunjukkan perilaku yang baik dalam interaksi kehidupan kita, dalam keseharian kita. Mudah-mudahan dengan pengingat takwa ini senantiasa mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang salih, hamba Allah yang senantiasa mendapatkan bimbingan taufik untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui dan bisa meluruskan perilaku kita serta menjaga keistiqomahan kita dalam rangka amalan salihah, yakni perbuatan dan amal yang baik. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menguatkan wasiat takwa dalam kesempatan ini, khatib mengingatkan akan satu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan alhamdulillah dipercayakan kembali kepada kita sampai saat ini, yaitu nikmatus sihha wal faragh. Nikmat diberikan kesehatan dan diberikan waktu luang, sehingga berkat nikmat tersebut kita bisa hadir kembali bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala pada momen pelaksanaan ibadah suci, ibadah mingguan, wujud implementasi takwa kita kepada Allah melalui ibadah maktubah ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan tentu saja amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah sehat dan amanah diberikan waktu luang ini, kita betul-betul bisa memanfaatkannya sehingga kita meraih keuntungan dengan nikmat tersebut. Tanpa terasa, alhamdulillah, kita 2 minggu ke depan akan berjumpa dengan bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat mulia menurut pandangan kita, dan sebagai kesempatan yang mulia pula bagi kita untuk mengakselerasikan berbagai amaliyah ibadah kita. Oleh karena itu, semenjak di bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita diberikan bimbingan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang singkat sederhana.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab ini, di bulan Sa'ban ini, sampai pada akhirnya kami bisa sampai dan berjumpa dengan bulan Ramadan. InsyaAllah 2 minggu ke depan kita akan menyambut kehadiran dan kedatangan bulan suci, bulan Ramadan, sebagai bulan bursa amal kita untuk meningkatkan berbagai amaliah kita, sehingga kita bisa memperkaya diri dan menambah investasi amal kita menjadi amal-amal yang mulia, amal-amal yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja tentu harapan itu, doa itu mudah-mudahan pada akhirnya menjadi kenyataan. Ketika kita kenyataan alhamdulillah nanti akan berhadapan dengan Ramadan, maka salah satunya kita pun diberikan bimbingan, yaitu al-isti'dad listiqbali Ramadan, yakni kesiapan untuk menghadapi Ramadan. Salah satu kesiapan yang diminta dan dituntut dari kita adalah al-isti'dad ar-ruhi, yakni kesiapan spiritual kita, kesiapan yang berbasis pada qalbu kita, kesiapan yang berbasis pada mental kita. Nah, oleh karena itu bagaimana sesungguhnya kita menghadapi Ramadan, maka satu kata kunci yang sangat penting bagi kita, yaitu betul-betul kita menyiapkan diri dengan isti'dad dan ruhiyan, yakni kesiapan spiritual kita, sehingga muncul dalam diri kita rasa lega, motivasi yang kuat dan semangat untuk beribadah di bulan Ramadan sesuai dengan esensi Ramadan itu sendiri sebagai bulan peningkatan amal. Maka dalam kaitan ini, untuk memperkaya kesiapan spiritual, nampaknya masih bisa kita relevansikan dengan salah satu term dalam Al-Quran yang disebut dengan qalbun salim, yang isyaratnya terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata kunci yang kita tegaskan yaitu qalbin salim, yakni nampaknya relevan untuk kita tegaskan dalam rangka isti'dad ar-ruhi, kesiapan spiritual menyambut datangnya Ramadan dengan kelegaan hati kita dengan label qalbun salim, yakni hati yang lurus, hati yang patuh dan hati yang sehat. Oleh karena itu, berbicara qalbun salim, maka akar kata yang menjadi landasan sebagai pondasi maknanya yaitu kata salim itu sendiri. Kata salim bisa diartikan paling tidak melalui 3 arti dasar. Yang pertama, salim dalam arti al-khudu wal istislam, yakni ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentu saja sebaliknya menangkal segala hal-hal yang bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salim berarti salamat, yakni salamatun, selamat. Selamat dalam hari ini adi salamatul insan min kulli ma yadhurruh, yakni selamatnya manusia, terhindarnya manusia dari hal-hal yang bisa merusak citra dirinya, yang bisa merusak identitas dirinya, bahkan yang bisa merusak at-takrim al-ilahi, kemuliaan Tuhan yang sudah melekat dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, salim berarti sawiyun, artinya sehat, yakni hati yang sehat adalah hati yang terhindar dari berbagai penyakit hati, yang tentu saja ketika hati tergerogoti dengan penyakit-penyakit hati itu juga akan membahayakan. Nah, oleh karena itu maka akumulasi dari makna dasar ini mudah-mudahan menguatkan kita untuk memiliki keteguhan spiritual kita, wabil khusus ketika kita akan berjumpa dengan Ramadan, sehingga betul-betul kita siap dan kita semangat, bahkan kita memiliki loyalitas yang kuat untuk menghadapi Ramadan dengan bekal yang pertama, salim dalam arti kita siap untuk tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana perintah intinya di bulan Ramadan adalah kutiba alaikumus syiyam, yaitu diwajibkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka kita siap,
kita semangat untuk menyambut perintah suci walaupun kita harus melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan ini. Kemudian kita kuatkan juga dengan pemahaman kita dan kepatuhan kita terhadap hukum-hukum yang melekat dengan ibadah puasa itu sendiri. Sebab salim berarti kita tunduk dan patuh terhadap perintah Allah secara umum dalam Al-Quran, termasuk juga kita tunduk dan patuh terhadap awamiri Rasulillah, perintah-perintah Rasul yang melekat dengan ibadah puasa atau ibadah di bulan suci Ramadan itu sendiri. Kemudian yang kedua, tentu salim dalam arti adalah kesiapan kita juga bagaimana untuk membersihkan diri kita dari hal-hal yang bisa merusak citra diri kita, dari hal-hal yang bisa menodai kita. Wabil khusus ketika datangnya Ramadan seringkali juga dikacaukan dengan mungkin niat-niat yang lain yang semestinya ibadah itu semata-mata al-ikhlasu lillah, semata-mata libtigha'i wajhillah, semata-mata menjalankan perintah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi seringkali ada niatan-niatan sisipan, seringkali ada hal-hal yang merusak. Paling tidak misalnya diantaranya yang menjadi cikal bakal asyirku, yaitu yang disebut dengan asyirkul asghar, ala wahwa riya, yaitu riya. Kadang-kadang kita melaksanakan ibadah puasa tercampuri dengan keinginan-keinginan yang bersifat duniawi, keinginan-keinginan yang bersifat sementara, keinginan-keinginan yang bersifat manusiawi, sehingga akhirnya kehilangan ruh dan kehilangan esensi daripada ibadah puasa itu sendiri. Oleh karena itu maka tentu kesiapan mental kita menjadi harga mati tentu saja. Bagaimana kita supaya betul-betul kita at-taqarrubu wal hudu ilallah subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana kita istifragul wus'i limarratillah, yaitu mencurahkan segala hasrat kita, keinginan kita, dan dorongan kita untuk sementara semata-mata menghadapi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mencamkan apa yang difirmankan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali hanya semata-mata beribadah kepada Allah dengan menanamkan nilai keikhlasan, dengan menanamkan keikhlasan dalam menjalankan keagamaan dengan setulus-tulusnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kita kuatkan qalbun salim kita dengan memantapkan dan menguatkan makna ketiga dari qalbun salim, yaitu qalbun sawiyun mustaqim, yakni hati yang sehat, hati yang tetap lurus dalam kebenaran. Hati yang sehat artinya yang terhindar dari berbagai penyakit hati. Di antara penyakit hati yang senantiasa menjadi biang kerok dan merusak hati itu sendiri dan bisa mengganggu tatanan kita, mengganggu keberadaan kita, khususnya juga ketika kita beribadah, adalah yang disebut dengan maradus subuhah wal maradus sahwah. Maradus subuhah dan maradus sahwah, yaitu penyakit subhat. Yang dimaksud subhat di sini bukan subhat dalam arti sempit, dalam arti yang masih abu-abu, tapi subhat dalam arti kekacauan pemikiran, kekacauan pandangan, boleh jadi juga kekacauan persepsi. Sebab seringkali juga bulan Ramadan dikacaukan oleh persepsi manusia itu sendiri. Jauh-jauh hari sebelum Ramadan maka yang disibukkan adalah urusan-urusan material, bagaimana menghadapi Ramadan, bagaimana budget yang harus disiapkan Ramadan, bahkan sudah menganggedakkan bagaimana liburan pasca Ramadan, padahal Ramadannya saja belum terjadi. Padahal Ramadan saja adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi seringkali dikacaukan dengan persepsi duniawi, dengan persepsi hedonis yang semata-mata ingin membahagiakan dan ingin meninak bobokkan nafsu. Nah, itu sesungguhnya adalah bagaimana justru kita istifragul wus'i wat tafarrug ilallah, yakni betul-betul konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalaupun misalnya ada kesulitan-kesulitan material, ya tentu tidak menjadi kendala untuk meningkatkan ibadah di Ramadan. Kalaupun kita serba kekurangan, tentu saja tidak akan menghilangkan esensi Ramadan, karena toh esensi puasa adalah al-imsak, menahan diri an jami'il muftirat. Jadi bukan berarti an afaiyah atau bukan berarti al-infitah, bersifat terbuka,
Tapi yang ada justru Ramadan itu bersifat bebas, bersifat terbuka. Bahkan makanan yang tadinya tidak ada di bulan Ramadan semua menjadi serba ada. Wabil khusus ketika berpuasa, yang tadinya tidak ada, tapi itu muncullah makanan spesialis Ramadan itu, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri. Bukan tidak boleh khawatir, itu menjadi subuhah, menjadi kekacauan dan kerancuan berpikir ketika kita menghadapi Ramadan. Sehingga esensi dari Ramadan yang mestinya imsak, yang mestinya juga kita untuk tunduk patuh semata-mata meningkatkan spiritualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hilang atau terkurangi paling tidak karena urusan-urusan material. Yang kedua adalah maradus syahwah, yaitu penyakit syahwah. Paling tidak adalah syahwah batniyah, syahwah perut, atau syahwah farjiyah, yakni syahwat di bawah perut. Nah, barangkali itu yang harus kita bisa mengendalikan. Bagaimana kita mengatur syahwat batniyah, bagaimana syahwat-syahwat yang bersifat biologis. Tentu saja di bulan Ramadan kita harus memiliki kesiapan untuk mengendalikannya, bukan menghilangkannya dan bukan menghabisinya, tapi bagaimana adalah mengendalikannya. Dobtu nazaatis sahwiyah, yaitu mengekang dan mengendalikan dorongan-dorongan syahwat tadi. Kalau kita tidak mampu mengendalikannya, maka bisa jadi justru qalbun salim tidak tercapai, kesehatan tidak tercapai. Padahal Rasulullah SAW menandaskan dalam keterangan yang sederhana, sumu tasihhu, berpuasalah kalian pasti sehat. Nah, jangan-jangan kesehatan itu tidak tercapai dan tidak tercapai. Boleh jadi barangkali mungkin ada beberapa hal yang tidak relevan dalam rangka menyikapinya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka perpaduan atau akumulasi dari ketiga makna dasar ini mudah-mudahan menguatkan dan mengokohkan kita untuk memiliki kesiapan spiritual menghadapi Ramadan insyaallah 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan Allah betul-betul memberikan kesempatan kepada kita kembali untuk bersua dan bertemu dengan Ramadan, sehingga kita bisa memanfaatkan diyafatullahi fi Ramadan, sajian dan jamuan Allah di bulan Ramadan insyaallah dengan kesiapan mental yang kuat, kesiapan mental yang tulus, kesiapan mental yang kokoh. Mudah-mudahan kita disertai dengan ketundukan dan kesiapan menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita terhindar dari dorongan-dorongan, dari faktor-faktor yang bisa merusak dan mengacaukan diri kita, sehingga membuat kemuliaan kita menjadi terdistorsi atau terkurangi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir juga mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit-penyakit hati, baik maradus subuhah maupun maradus syahwah. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan pada akhirnya kita bisa menghadapi Allah dengan betul-betul kesiapan jiwa dan mental kita. Sudah banyak kesempatan yang berikan oleh Allah untuk kita tunduk kepadanya. Jangan punya alasan bahwa kita belum punya kesempatan untuk menghususkan diri mengingat Allah. Dalam surat Al-Hadid ayat 16 Allah menyitir atau bahkan menyindir, alam ya'ni lil ladina amanu an tahsa'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq wa la yakunu kal ladina utul kitaba fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Bukankah sudah ada kesempatan bagi orang-orang yang beriman untuk bagaimana tunduk dan patuh, bagaimana menundukkan hatinya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Banyak kesempatan kita untuk menundukkan hati kita, untuk mengoptimalkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dari sejak sekarang sampai hari-hari yang akan datang. Janganlah berperilaku seperti ahlul kitab. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keterangan yang begitu jelas, namun mereka cuek-cuek saja, tidak ada kepedulian dan tidak ada loyalitas terhadap ajaran yang diberikan, sehingga akhirnya begitu lama waktu berjalan, akhirnya keraslah hati mereka dan pada akhirnya menghasilkan orang-orang yang fasik. Naudzubillah min dzalik. Jika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa meningkatkan diri kita kepada Allah, namun kita lalai sehingga hati kita
tidak tunduk dan tidak mengingat Allah, jangan-jangan nanti bisa membuat dan mendorong kita menjadi orang-orang fasik. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan yang ada justru kita sebagai orang-orang yang beriman dan betul-betul menjalankan keimanan dengan dorongan ketakwaan yang menyertai kita keseharian kita. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Hudma sab'ada makadar barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam. Salatullah wa salamuhu ala khairil bashari wal insan sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu ila kafatil alam. أما بعد فيا أيها العاذرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واذكروا قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita akhiri majelis kita dengan sama-sama manjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.